Ngilmu iku tinemu kanthi laku. Lekasingkas tegesingkas nyantosani setya budya pangkengkese durhangkara. Sugeng dalu Kang Didi, rahayu. Nuwun inggih Mas Hendra. Rahayu, 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 samya rahayu, mulya mukti rahayu, rahayu samya rahayu merdika sagung dumadi. Rahayu sagung pinanggih sedaya pamirsa sedaya, mugi tansah pinayungan rahayu widodо kalih sing ngrubeda sengkala. Punapa ingkang dados pitangletan sakderenge niku nggih memange ngeten lho nggih, kaitane kalih Wahyu Cakraningrat. Agunge pangsama pamirsa sedaya mbok bilih menika ingkang dalem aturaken, boten dados renane, boten dados resepe, ugi wonten kladuk tugone anggen kawula matur, kawula nyuwun agunging pangsama sakderengipun bahasa isarawe utawa bahasa sasmitane, kula ralat nggih basa sasmitane niku cahya cumlorot padang manter teka wetan kang jumeneng. Cuman niku mawon kula mboten saged medar secara jelendreh siapa-siapanya, keranten di situ itu ada wadi-wadi ini jagat yang tidak boleh kita wedar. Keranten di situ kenapa tidak bisa diwedar? Biar kita semua itu menjalani proses-proses itu. Kalau kita itu langsung menjelaskan secara detail tak dudono sapa to sing pilungguh, sapa to sing arep jumenengi dadi nataning praja Nuswantara ini, itu nanti satu nggih mangsa. Tegese nggih mangsa itu terlalu dini karena belum terlaksana. Yang kedua, kita itu secara tatananane luhur nggih, tatanane luhur itu kita harus berproses dengan proses-proses alamiah, proses-proses natur yang harus dijalani. Tanpa proses itu segala sesuatu itu tidak ada keilmuan yang bakal diperoleh. Pramila para leluhur Jawa menika nyuwun sewu pathokane niku lak ngeten. Ngilmu iku tinemu kanthi laku. Lekasingkas tegesingkas nyantosani setya budya pangkengkese durhangkara. Lah, siapa yang mau menduduk itu ya masyarakat ini, rakyat ini yang harus dituntut cerdas, tidak sekedar cerdas dengan pemikiran, tapi dengan cerdasnya spirit. Keranten nggih secara basa keren ini menungso, setiap ragane menungso niku kan wonten emotional quotient, wonten intelligency quotient, dan wonten spiritual quotient. Jadi ada hal-hal yang dimana kita itu dituntut untuk melakukan tiga hal tersebut. Selain emosi, selain spirit, juga kecerdasan IQ. Itu pramila saya berharap dengan sedikit apa yang saya sampaikan ini, semua masyarakat, semua lini masyarakat itu berpikir cerdas menggunakan tiga hal tadi. Ya intelijensinya harus digunakan, terus emosinya juga digunakan, dan spiritnya juga digunakan. Tidak cuma sekedar ikut-ikutan. Kan masalahnya sekarang ini banyak yang kena propaganda, apalagi mendekati ngapunten Mas Indra, mendekati pelaksanaan begini. Dan namanya propaganda itu ya kita tahu sendiri kayak apa, ya indah tok, isinya cuma bagus-bagus tok.
Tapi realitanya kan belum tentu sesuatu yang diceritakan, yang dipropagandakan indah itu pada aplikasi realnya ke depannya itu sesuai dengan kenyataan realita yang di lapangan. Pramila pesan dari leluhur ngati-ngatiyo waspodo dengan bahasa tadi, ngilmu iku tinemune kanthi laku. Harus kita jalani bener. Ilmu iku tinemune kanthi laku, lekasing kas, entah berapa lamanya tegese kas nyantosane akan menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Santoso tegese kas nyantosani setya budya pangkekese durhangkara. Dengan kita itu menjalani proses tadi, dari proses-proses tadi dengan kita menggunakan 3 hal tadi, ya EQ, ya IQ, juga SQ tadi, bakal tinemu setya budya pangkekese durhangkara, bakal menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, dan kita tidak lagi terbujuk oleh propaganda yang dimainkan dan disampaikan. Kurang lebihnya begitu, Mas Indra. Sekarang ini kan marak Pak, pejabat-pejabat yang terkena kasus ya, satu persatu terungkap. Siapa pelakunya juga terungkap. Nah, apakah ini merupakan fenomena atau tanda-tanda zaman adil itu dimulai kan? Terima kasih Mas Indra. Jadi kalau sudah dimulai itu sebenarnya sudah lama dimulainya, itu dengan lama. Cuman masalahnya itu kan kembali kepada kesadaran, Mas Indra. Kembali kepada kesadaran, karena kita ini selama ini lebih percaya oleh teori-teori dari ilmu akal, ilmu panca indera. Artinya yang digunakan cuma intelligence quotient dan emotional quotient, tidak pernah menggugah secara benar yang namanya spiritual quotient. Karena tidak menggugah di situ, akhirnya alam itu punya cara, punya sistem. Alam itu punya sistem. Pramila wonten dawuh, secara kita tahu semua, ada kalimat begini ini dulu. Kemambange gabus sileme gabus kumambange watu hitam. Nah, kenapa kok sampai watu hitam itu kumambang? Kenapa toh leluhur itu sampai mengambil sikap hal-hal yang terkait itu? Ya, pernah toh di dalam sesi yang lain saya sampaikan, jangan menganggap leluhur itu diem. Leluhur itu ya diri kita ini sebenarnya, diri kita ini yang benar-benar mau menggunakan 3 hal tadi. Nek soro Jawane cipta rasa karsa digunakno. Nek cipta rasa karsa digunakno bakal tinemu karyane kang nyoto, kan gitulah. Nah, terkait dengan maraknya hal-hal semacam itu, karena itu tadi spiritual itu sudah nggak dijalankan, rasa itu sudah nggak dijalankan lagi. Yang digunakan cuma teori yang diambil dari sisi luar, tidak pernah menggali jati dirinya sendiri, menggali dari spiritnya sendiri, sehingga kebenaran-kebenaran itu ya kebenaran yang cuma dibuat kesepakatan, bukan kebenaran secara benarnya benar, yaktine jati gitu loh. Kalau orang Jawa menyampaikan Nusantara, ajaran Nusantara itu kebenaran yang sejati gitu. Kurang lebihnya begitu, Mas Indra. Ini mungkin jawaban ini kurang sesuai dengan harapan banyak orang. Yang pasti ayolah, siapapun yang nantinya kedepannya ini diberikan mandat, diberikan amanat dari rakyat, siapapun lah, ayo gunakan 3 hal tadi. Apa itu? Cipta rasa karsa. Kalau secara bahasa Nusantaranya, bahasa Indonesianya, ya itu tadi, ya intelligence quotient, ya emotional quotient, juga terkait dengan spiritual quotient. Digunakan 3 hal itu untuk membinakan secara ajaran Jawa. Wong Jawa itu kan punya ajaran toh, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Ya ini sebenarnya ajaran-ajaran yang sudah disampaikan dari dulu, walaupun waktu itu yang mencetuskan pandangan pemikiran itu panjenengan dalam
simbah kita, eyang kita, leluhur kita Ki Hajar Dewantara, tapi sebelumnya itu sudah ada ajaran itu. Kebetulan beliau Ki Hajar Dewantara menyampaikan itu ing ngarsa Suntulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Lah ini sekarang ajaran-ajaran begini ini terlibas oleh ajaran-ajaran cuman dari bangsa-bangsa akal, dari panca indera kita tanpa menggugah dari rasa hati yang terdalam. Kalau saya sampaikan pada sisi yang lain waktu kemarin-kemarin itu namanya rasa jati, gitu Mas Indra.